1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years they would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play a rewind? Yeah, those other guys you choose, they don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on you for so long. Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan nge-review Camry V tahun 2000 berapa nih ya? 2013. Ini tipe XV50. Cuman mungkin kita akan lebih ke arah ngerestorasi dan juga modifikasi simple Camry ini. Jadi kebetulan ini punya salah satu sahabat gue, cuman dia belinya nggak di Eurohouse, jadi ada sedikit perlu perbaikan. Nah, nanti kita akan jelasin perbaikannya apa aja, karena kemarin udah sempet dapat estimasi. Jadi ini sebenarnya penting nih John, gue akan bantu kasih kalian masukan juga barang-barang apa sih sebenarnya yang harus diganti, dan juga kira-kira perbaikan apa yang bakal terjadi di mobil ini ketika kalian membeli mobil ini bekas. Karena kan boleh dibilang ini Camry enak banget dan harganya cukup stabil, dan juga susah ditemuin yang kondisinya bener-bener gres, karena kebanyakan bekas COP kantor dipakai oleh direktur-direktur. Nah, ini udah mulai banyak yang dijual bekasnya di John. Tapi kali ini gue seru banget karena gue gini, to be honest, audionya Camry udah enak banget karena memang pada dasarnya mobil ini audionya cukup enak. Tapi hari ini gue akan tantang salah satu installer audio yang super sibuk. Dia jadi biasanya nggak mau dipanggil ke sini nih. Kali ini gue bilang, ayo kok, gue pengen cobain, tantangin lo bikin audio ini bisa lebih enak daripada standarnya. Bagaimana tanpa perlu mengganti speaker satupun dan tanpa penggantian subwoofer. Nah lo, susah kan lo? Nanti kita coba ya, kita ajakin orangnya. Kita panggil dulu orangnya ya, bentar ya. Oke kok, mari kok. Wih, ini kita halo bro. Udah sering pasang audio, tapi mungkin nggak pernah kita in frame berdua gini ya. Iya. Banyak kan mobil si gendut ya. Iya benar. Si gendutnya malah ngapain tuh? Jarak jauh gitu. Oh iya, jarak jauh ya. Oke. Jadi kok ini kan Camry XV50 ini kan sebenarnya audionya to be honest udah cukup. Istilahnya boleh dikatakan buat kuping-kuping yang tidak terlalu sakti kayak si gendut, oke lah ya. Cukup oke ya. Tapi tiba-tiba kan kemarin lu gatel ya, udahlah lu gue cobain nih, gue yang setting enak nih katanya. Lu yakin kok bisa dongkrak suaranya? Ini sih gue menjawab tantangan lu aja ya. Percaya diri gak lo, ya kan? Gue bakal ya. ngomong enak dan gak enak nih, ayo lo. Ini kredibilitas lo dipertanggungjawabkan. Kita coba aja, kita coba aja. Enak gak enaknya nanti lu yang nilai sendiri. Oke, karena kan biasanya kan kalau kayak Billy disettingin mobil begini mau dikasih prosesor juga dia bakal tetap bilang gak enak. Kalau gua kan kuping murah kok. Istilahnya gini, kuping gua lebih ke arah global, jadi gua nggak pernah mau nyobain audio yang terlalu mahal. Tapi menurut gua audio mobil itu harus minimal selayaknya kayak Harman Kardonnya si Mercy. Nah gitu. Nah gini, gua potong ya. Oke, boleh. Lu kan denger ini audionya Camry ya berarti. Nah kira-kira nanti setelah di-tuning, lo akan denger seperti audio Mercy gitu aja. Bener nih. Yoi. Nah, oke, sedikit tambahan kok. Kalau misalkan ada customer gua yang punya Mercy, Audi yang belum ada Bluetooth, to be honest sebenarnya banyak tukang audio di luar, kita nggak usah sebut siapa lah ya, menyarankan udah ganti head unit Android aja biar bisa Bluetooth, terus audionya ntar tambahin power lagi di situ. Hasilnya tidak pernah puas gua. Begitu dapat mobil itu pun gua mati-matian gua standarin, tapi kabelnya jumperan semua kok. Wah, itu gua pusing tuh. Gua pernah dapat sekali Lexus begitu kejadiannya. Aduh, pusing malah Barbie. Ada nggak solusinya kok? Ada dong. Kalau untuk konsep mobil-mobil seperti yang udah premium sound ya. CBU ya? Ya betul. CBU artinya kasta audionya udah di atas mobil-mobil Jepang standar lah ya. Betul. Ya kan.
itu kan sebenarnya potensial speakernya udah bagus tuh. Terutama sistem head unitnya udah integrated segala macam. Nah, seperti mobil kan lu pernah remap kan? Atau pakai dustek ya, piggyback ya namanya. Nah, di audio pun ada piggybacknya, yaitu prosesor. DSP. DSP Brilliant M ya, DSP M ya. Nah, apa yang keluar dari sistem asli mobilnya, kita jangan langsung ke speaker. Kita bypass dulu, kita cut pakai DSP. Itu pun kita bikinin soket plug and play. Itu jadi tuh. Lu nggak ribet nih. Iya, gitu. itu karena kan memang to be honest, ketika lu ganti unit Android, itu biar berarti orang nggak mau pusing untuk bikin soket plug and play-nya itu. Betul. Itu susah ya? Ya, itu harus customize sih. Customize ya? Karena di aftermarket lu cari nggak bakalan ada. Jadi coba ada di mana? Ada di Niki Motor. Gue penasaran nih kok. Nama lu Teddy, kenapa namanya Niki? Aduh, itu udah terlanjur basah dari awal. Jangannya nama mantan lu ya? Enggak. Takut bininya nonton. Oke, jadi gue klasifikasi lagi untuk mobil yang non Bluetooth, tapi sudah ada amplifier bawaan dan Harman Kardon sejenisnya. You can do it. Yes. By socket plug and play. Socket plug and play. Dan suaranya, yang penting itu suaranya di re-engineering ulang. Improvementnya berapa persen? Kurang lebih 50? Lebih dari 50. Lebih dari 50. Berarti bisa lebih baik lagi, jauh. Bisa naik selipat, 2 lipat. Dan lu bisa kasih money back guarantee nggak kalau orang itu pasti dong. Itu susah tuh kok. Tinggal dicabut, balikin soket, udah selesai. Ya kalau lu nggak suka cabut aja, ya kan? Nah, iya. Jadi biasanya sih nggak ada yang sampai cabut ya. Iya. Kayak jual stabilizer si gendut ya. Belum pernah. Iya, gue nggak pernah sih nyabut lagi karena memang yang kita jual bagus ya. Jadi istilahnya kan, gue berani duduk di sini bukan berarti lu kasih gue duit, enggak, orang mobil gue aja pernah disettingin lo kan. Iya. Nah, terus yang tadi kan kalau kita berbicara audio mobil yang belum ada Bluetooth, kita bicara misalkan Mercy W204 yang sudah ada Bluetooth, artinya itu W204 facelift. Dengan adanya prosesor, konektivitasnya tetap ke Bluetooth head unit, apa lebih baik prosesor? Tetap Bluetooth head unit. Nah, gitu. Ini dia nih, baru ketemu jawabannya nih. Tetap lebih bisa. Baik, karena satu pintu. Ergonomisnya kita remote steer bisa main, segala macam. Fungsi mobil tetap seperti asli. Gitu. Karena itu makanya soket plug and play itu pentingnya di situ. Sekali, jadi betul. Input audionya tetap dari Bluetooth di head unit, suaranya tetap bagus. Wah, udahlah. Kalau teman-teman Eurohouse pengen lihat prosesnya di YouTube Niki Motor ada beberapa video yang nih Niki Motor, bisa jadi contohnya. Niki Motor ya. Niki Motor by Teddy. Harusnya Teddy Motor kok. Kenapa Niki Motor? Kan nggak enak nyebutnya Teddy Motor. Oh iya. Ya kan? Niki lebih enak. Kan lucu kan? Iya. Oke. Lu kepo aja. Oke kok. Jadi ini kira-kira prosesnya memakan waktu berapa lama nih? Ini kan ini sebenarnya soundproofing udah dari gua. Nih. Tantangannya agak sulit. Gimana? Harusnya dicas biaya tuningnya lebih mahal ya. Iya kan. Speaker standar. Nah itu dia. Bisa jadi enak gitu. Nah, iya. Jadi tapi tetap ya kok, kalau menurut lu soundproofing itu tetap perlu banget di pintu kalau lu mau. Nah itu kuncinya. Kuncinya di situ juga. Kuncinya di situ. Karena pintu mobil itu kan sebenarnya akustiknya speaker. Tempat dia taruh boxnya speaker gitu. Kalau boxnya terbuat dari besi gimana rasanya? Pasti ada pantulan-pantulan gaung besi yang kecampur di suara speaker yang kita dengar gitu. Kita maunya yang kita dengar adalah suara speaker, bukan suara pantulan gitu. Nah, dengan kita menambahkan peredam itu menghilangkan cukup banyak gaung-gaung suara besi. Suara besinya itu dan juga betul. Kayaknya kalau kita boleh ngomong, peredam di bagian pintu itu sangat penting karena dia ya itu yang kau bilang itu ya. Jadi dia sebenarnya gini, kan speaker itu kan vibrasi ya. Dia kan bergerak ya, ada vibration. Gelombang suara itu kan menyebabkan vibrasi. Kita ketok aja bodi mobil yang belum pakai peredam. Bunyinya apa? Teng 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 gitu kan. Kalau yang udah pakai peredam, cep cep cep. Itu aja udah beda gitu. Gitu ya. Logikanya itu, sense kita udah bisa ngerasain gitu. Jadi memang nyetingnya pun lebih enak yang udah ada pakai peredam, lebih nggak. Hasilnya kan jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya, improvement banget ya. Karena faktor gaung besi itu kan ikut terukur gitu ke alat ukur kita. Alat ukurnya emang pakai apa? Bukannya biasa orang pakai handphone aja udah bisa nyetingnya? Ya sekarang zaman teknologi udah siap, siap. Pakai data dong kita. Oke, pakai precision. Bagusnya bukan karena gua ngomong udah bagus gitu, tapi ada datanya. Jadi based on data ya. Based on data. Speaker di sini masih bagus enggak? Enggak? Jadi semua bisa kebaca di data itu. Kayak lu bilang mobil udah kenceng, horsepower-nya berapa? Kan jelas, horsepower-nya 200.
kok kenceng gitu kan. Horsepower cuman pego, ya udah lelet mobilnya gitu kan. Udah, kita tunggu ya hasilnya kok ya berarti ya. Jadi Siap. sembari ada lagu copyright nggak? Jadi ini kebetulan kita nggak pernah nyobain audio, jadi kita akan cobain abis ini, bisa? Ya, bisa. Oke, kita cobain ya abis ini ya. Oke, kita tunggu Ko Teddy nyeting, sembari kita kasih lihat dulu settingnya gimana. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way you got things done. Sleeping on the Kok, ini enak banget. Enak banget ya. Kok Bisa berasa nggak stagingnya itu ada di dashboard gitu? Iya, berasa. Apa karena memang Fortuner punya kabin gak seenak ini? Apa karena memang settingan mobil Camry dan speaker bawaannya juga bagus? Nggak, gini. Kita kan tuning secara akustik ya. Jadi benda-benda yang ada di mobil ini termasuk masuk ke faktor pantulan suara segala macem. Itu yang dibetulin di DSP. DSP-nya itu. Sehingga apa yang didengar, apa yang kita dengar itu benar-benar suara dari speaker. Pantulan-pantulan itu kita hilangkan di equalizer gitu. Dihilangkannya di setting lagi. Di setting. Misalnya betul. tadinya mantul ke sini diturunin Iya, di bagian betul, situnya. Betul. Settingan 15 bandnya itu Iya, digunakan betul, dengan maksimal. Betul sekali. Hasilnya begini. Jadi suaranya nice gitu. Di kuping tuh nggak pedas. Waktu audio jalan kita ngobrol nggak berisik gitu. Itulah enaknya acoustic tuning begitu. Tapi sebenarnya gini kok, kalau dipegang ya bentar. Ini kan jujur ya, maksudnya buat orang awam, gue sih sebenarnya bukan orang yang terlalu ngerti audio banget. Ya. Dan menurut gue ini udah more than enough. More than enough, ya. Apakah ini tidak menghancurkan market lo yang demen audio mahal? Ini pertanyaan gue menjebak lo nih. Ya, menjebak ya. Oke. Jebakan Batman. Gimana kok? Jadi gini, apa yang kita lakukan adalah membetulkan akustik apapun speakernya yang dipakai, gitu, termasuk speaker standar, which is mobil ini kan speaker standar semua. Nggak kita ngapa-ngapain gitu, cuman ditambahin peredam ya gitu, ya which is penting banget sih memang improve suara speaker standarnya gitu. Betul. Tapi orang penghobi audio itu kan nggak semua orang mau spend begitu banyak gitu loh. Termasuk lu kan mungkin mikir ya, kalau gue mau spend sampai puluhan juta sampai bahkan ratusan juta kan, buat apa kan cuma di mobil. Ya ini adalah pilihan yang paling baik solusinya. gitu. Tapi bukan berarti nggak ada juga market yang bener demen spending gede. Betul. Karena gini, standarisasi kuping orang beda-beda ya. Yes, itu dia bedanya. Orang yang maksudnya demand-nya lebih, ya kan pasti dia pengen nuntut hasil yang lebih. Betul, gitu. kayak baru kita kasih solusi yang lain gitu, seperti itu. Kayak contoh istilahnya di saat gue belum pernah, gue biasa naik Camry, gue naik Camry yang sudah dipasangin prosesor dan disetting sama lu, berasanya ini udah mewah banget. Iya, betul. Ya kan? Tapi by the time gue pakai ini mobil terus duit gue mungkin makin banyak, nyobain mobil teman yang lebih enak. Bisa, iya. Jadinya akhirnya gatal lagi kan? Gatal lagi, itulah sifat iya. manusia juga ya. Iya benar. Tidak pernah puas. Iya, tapi benar. segini sebenarnya cukup. Jadi buat teman-teman yang kira-kira pengen pasang audio seperti ini, bisa kontak Niki Motor atau mungkin kontak gue juga di Rose Custom. Sama aja sebenarnya. Jadi cuman bedanya tinggal tergantung kalian mau pakai barang yang seperti apa aja ya. Yes, betul. Jadi istilahnya bisa disesuaikan sama budget. Betul. Iya, jadi istilahnya enaknya kalau ke Koko sih memang dari dulu saya ke situ ya, istilahnya kita tanya dulu maunya lagunya demennya gimana, karakternya seperti apa, dicek kondisi mobilnya juga seperti apa, karena kan mobil bagus pun speakernya bisa rusak kan? Bisa. Karena umur kan? Bisa. Nah itu bisa diperbaiki nggak? Ada yang bisa, ada yang nggak? Bisa, rata-rata bisa ya. Oke. Jadi istilahnya, jadi gini, ini saran ya sebagai installer, pengalaman menghadapi teman-teman customer segala macam. Kadang-kadang tuh ada orang mau coba upgrade audio tapi takut gitu. Takut keluar duit terlalu banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dicemasin ya. Audio itu contoh ya, ini cuma dikasih prosesor aja naik jauh. Naik kualitasnya sudah 75% ini kok. Sangat jauh. Sangat jauh. Dan
sudah bisa nikmatin gitu. Karena perangkat audio standar mobil itu seringkali nggak bisa kita nikmatin karena dia ala kadarnya aja, nggak ada akustik engineering segala macam, asal pasang aja, bikinnya juga produksi massal gitu kan. Tapi kabar baiknya sekarang barang itu bisa diimprove dengan cuma tambahin DSP. Jadi DSP itu singkatan digital sound processornya ya. Digital sound processor. Dan enaknya sebenarnya sekarang itu punya DSP itu ketika kita ganti aki ataupun mobilnya mogok, kita nggak worry settingannya hilang ya. Iya, nggak akan hilang. Zaman dulu pusing kok ya. Iya, nggak akan hilang. Akinya kita tekor. sebagai installer juga nggak diribetin gitu. Iya. Dikit-dikit orang datang setting ulang karena settingannya hilang. Gitu. Kalau sekarang kan udah bisa di save juga lagi pula kan, settingannya kan. Udah ada backupnya juga di komputer gitu. Oke. Kok Teddy dari Niki Motor, gue selaku Euros kali ini bener kagum dengan ujian lo kali ini bener. Istilahnya gini, gue so far amazed karena memang gue sudah terbiasa pasangin prosesor di mobil-mobil lain. Tapi memang gue penasaran banget sama Camry ini, karena pada dasarnya mobil ini kan udah enak dan nggak pernah ada yang komplain. Ternyata bisa lebih enak 75%. Even mungkin kalau buat bagi sebagian orang 100% ya. Iya. Cuman naik selipat ya. Naik 1 kali lipat. Tapi kita lihat ini connect audio lah langsung dari Bluetooth. Ya. Ada kekurangan nggak untuk di mobil ini? Head unitnya ada sih minusnya sedikit ya, tapi dengan tuning kita bisa akalin sih. Akalin lagi ya, iya. di minimal. Bahkan lu nggak bisa bedain kan? Iya, tadi lo beda nggak Ben? Enggak sih. Tapi kalau kuping lo mungkin udah dewa jadi udah beda Ben ya. Tapi suaranya naik di atas itu enak sekali. Kalau menurut lo kan udah tiap hari main audio kok. Segini buat harian cukup nggak? Sangat cukup. Kan kalau sangat cukup. Udah ibaratnya gini yang tadi gue bilang. Lu sekarang serasa naik Mercy dengan naik Camry dengan sistem audio Burmester. Gitu. Which is Burmester kan ada di Mercy gitu loh. Ya ini kayak gini gitu rasanya. Lu kayak naik mobil-mobil premium gitu. Yang which is buat mostly people ini sudah sangat cukup gitu. Iya, jadi istilahnya kita bagaimana menyikapinya tanpa ganti head unit, tanpa ganti speaker, audio steering masih jalan. Betul. Wah, gua sampai pangling, suaranya bagus. Kita lagu yang lebih ngebeat nih. Oke, ini jedang-jedung nih. Bagian treble-nya nggak terlalu pedas, bass-nya cukup, nggak over. Jadi so far memang inilah OEM yang benar-benar sesungguhnya ya. Iya betul, OEM premium sound ya, gitu. Kecuali lu memang berharap bass-nya yang lebih, speaker itu kalau Anda udah biasa dengerin speaker yang puluhan juta, yang aftermarket lah ya, yang ini udah kebal denger gini nggak bisa ya? Jangan coba-coba kesini deh, nggak akan cukup deh. Pasti mereka bilangnya nggak ada perubahan. Pasti iya betul. Iya. Jadi istilahnya kita harus punya rasa cukup juga ya kalau pasang audio ya. Betul. Tapi memang menurut gua itu kita selalu patokan gini, bagaimana denger audio di mobil itu bisa kita kayak kita lagi tempelin headset gitu loh. Suaranya balance antara kiri kanan, stereo, terus ada stagingnya, ada 3D-nya, suaranya ada panggungnya gitu. Itu minimal aja. Itu sound quality ya begitu sih sebenarnya. Gitu. Kok tipikal orang yang dengar lagu di mobil itu kenceng, apa tengah-tengah, apa di bawah? Menengah saya. Menengah ya. Menengah. Ya? Kan ada yang demennya gede. Iya ada. Ada yang demennya di bawah dikit, yang penting enak. Iya betul. Yang paling susah nyetingnya orang yang demen yang menengah, paling gede apa paling kecil? Ya semua sama sih sebenarnya. Semua sama. Kita yang harus menyesuaikan kebutuhan user mereka ya. Iya, betul. Kadang-kadang itu juga nggak sekali dapet. Sekali kita udah tuning, udah dipakai mobilnya seminggu, balik lagi kok perbaikin ini saya nggak suka ini. Ya kita kerjakan gitu loh. Karena at the end kan mobil yang pakai customer gitu loh, bukan user. Bukan kita gitu. Standarnya beda-beda ya. Betul. Jadi itulah di situ kita berusaha mengetahui kebutuhan user gitu. Oke, mantap.
Oke, kok tadi jadi istilahnya ini gua happy banget dengan hasil dari Camry ini. Jadi tantangannya dijawab dong dengan baik. Udah. Tantangan selanjutnya nanti kita cari mobil yang lebih susah lagi ya. Yo, siap. Kita cari Lexus Mercy S-Class gitu ya. Ayo, itu bisa. asik ya? Lebih asik ya? Bisa. Progresnya lebih lama nggak itu? Progresnya? Lebih lama mungkin. Progresnya lebih lama di instalasinya sih. Instalasinya pasti. Ya udah ntar mobilnya yang kesana ya. Boleh. Gantian siap. kita yang main ke Niki Motor ya. Ayo siap. Siap. Kok tadi kan ya. Thank you ya. Oke, semua teman-teman yang penasaran kalian bisa cek IG-nya Niki Motor dan YouTube-nya Niki Motor. Oke, kita mau lanjut nge-review mobil ini lagi setelah gue pamitan sama Ko Teddy. Oke, Ko Teddy juga udah pulang. Gue senang banget hasil tuning mobil ini. Semoga temen gue juga puas hasil mobil ini karena ada beberapa hal lagi yang mau dirapihin. Ya, beginilah. Bedanya gini sih John, kalau lo beli mobil yang ya istilahnya gini Om. Lo beli di Euro House nih Om, mahal sedikit. Emang sih harga gue kan paling mahal. Tapi ya PR-PR yang kayak gini-gini ini udah gue beresin semua Om. Jadi detail ya. Iya iyalah, kayak gini nih kan bekas mika belakang, harus gua cat lagi. Terus kaki-kaki juga kemarin gue beresin ke Toyota. Ini ada beberapa bonnya. Cuma nanti pas berhenti baru gua bahas. Buat teman-teman yang pengen minang Camry XV50 ini menurut gua oke banget. Jadi ya memang bagi sebagian orang banyak yang demennya model yang XV40 kan. Tapi jujur John, tenaga di mobil ini karena dia beda cc-nya 100 cc daripada yang generasi sebelumnya, responsifnya tuh respon banget tuh. Ini mesin standar ya. Nah, terus the most common problem dia kalau lo beli mobil ini sebenarnya simple. Paling minor-minor di kaki-kaki, ini ntar harganya gua akan bahas. Terus steering rack, cuman ini kebetulan steering racknya juga masih bagus, jadi nggak perlu di apa-apain. Steering rack itu lo ada dua solusi, kalian bisa melakukan rekondisi atau kalian mengganti dengan yang baru. Rekondisi yang sudah pasti ada umurnya lebih cepat rusaknya lagi dibandingkan kalian beli baru. Nah, tapi ada sebagian orang yang tetap direkondisi juga karena mengingat budget kan. Enak banget sih mobil habis pasang peredam. Kedap banget. Iya. Tapi memang aslinya Camry juga sudah kedap sih. Nah, cuman menurut gua kekurangan dia, setirnya itu kayaknya terlalu gede banget, gendut. Jadi kayaknya megangnya tuh nggak gimana ya. Tapi kalau untuk driving position mobil ini enak banget. Terus Camry juga biasa ada settingan di sini buat adjustment dari belakang. Karena mobil ini sebenarnya bukan hanya driver oriented, tapi rear passenger oriented. Karena biasanya mobil ini dipakai dengan menggunakan driver lagi di depan. Tapi untuk nyetir sendiri juga kenikmatannya tiada tara aja nih mobil John. Wah, ini kalau buat daily, kalau gua nggak demen diesel sih, pasti gua akan milih Camry XV50 ini. Karena XV ini udah harganya cukup terjangkau lah ya. Istilahnya dia udah 200 jutaan, udah bisa naik ginian. Gue masih agak terbata-bata karena tadi habis menyelesaikan satu misi, John. Nah, ini kita coba nih. Tuh. Jadi ini ibarat kata ya, mesin Alphard yang transformer, lu pasang di Camry. Camry ini kan berarti kan bobotnya lebih ringan daripada si Alphard. Tapi pasti settingan ECU-nya juga berbeda ya. Jadi pasti mobil ini lebih enak daripada si Alphard mesinnya. Walaupun sebenarnya notabene mesinnya hampir sama. Kita berhenti di sini di tempat favorit spot foto Euro House dulu sembari menjelaskan yang kemarin baru dirapi-rapihin di Plaza Toyota sama Pak Heri. Jadi Pak Heri itu salah satu SA Service Advisor kita yang langganan karena dia biasanya ngebantuin kita banget di Plaza Toyota Green Garden nih. Kita kalau servis paling dekat memang ke Autorest Toyota Dealer di Plaza Toyota cabang Green Garden. Ini kemarin kita udah mesan spare part yang rusak di mobil ini dengan asumsi kilometernya 60.000. 60.000. Ini service recordnya ada di terakhir itu servis di Toyota itu 50.000
3 Mei 2019, 2 tahun 10.000 masih masuk akal ya. Terus dia punya yang harus diganti menurut Pak Heri itu kemarin ada boot drive shaft, kurang lebih satunya 1.300.000, 1.300 2 biji, kurang lebih 2.600.000. Nah ini ada seal type-nya ini sebenarnya untuk sinkron sama si boot drive shaft. Lalu link stabilnya sudah mulai bunyi kletek-kletek, ini kiri kanan sepasang 1.500.000. Harga di Toyota memang lebih mahal dibandingkan kalian beli di luar. Tetapi ada dua keunggulan ketika kalian beli barang itu langsung di bengkel resmi. Yang pasti adalah keasliannya. Yang kedua, mereka memberikan warranty tentang barang ini. Apabila barang ini ada cacat di kemudian hari, mereka setahu gua bisa replace ke barang yang baru. Barang yang ini aja ya, tapi kita nggak tahu sekarang gimana polisi dari bengkel resmi. Terus kemarin ganti olinya nih John. Ini ganti olinya. Kita biar pada tahu nih John, ganti oli kira-kira di Toyota bisa berapa. TMO bensin ini pakai 5 liter kali 100 500.000. Gasket oli biasalah 11.000. Nih sekalian ngeflash oli maticnya karena oli maticnya itu sudah hitam olinya. Nih jasa pengerjaan flashing oli matic. Jadi total kemarin ganti oli matic, ganti oli mesin sekalian ngeflash matic itu 1.800.000. Jadi cukup oke untuk pemakaian. Beli mobil baru ya kita memang harus servis sih. Kalau enggak kan kita nggak tahu mobil ini habis beneran diservis atau enggak sama orangnya. Kalau bisa memang harus diservis dulu. Jadi kita anggap kalau misalkan oli matic yang nggak diganti, jadi ganti olinya mungkin sekitar 500 sampai 800.000 sama ongkos. Masih oke kan? Lu naik Camry beli oli 500.000 lebih, masa lu nggak mau ganti oli? Ntar kalau mesin lu jebol lu nangis, ya nggak? Oke. Ini kompartemennya juga gede. Ini kita lihat di bagian sini. Nah, di bagian wood panelnya ini sendiri warnanya ini kan udah merah. Sorry, maksudnya warnanya merah. Sedangkan di bagian facelift XV50 itu ininya sudah hitam dan juga LCD-nya lebih besar daripada yang sebelumnya generasi XV50 yang non facelift. Terus di bagian atapnya ini pakai bludru. Ini cukup nahan kekedapan suara ya kalau lagi hujan, nggak terlalu berisik. Sayang aja dia nggak ada sunroof John. Kalau Camry ini ada sunroof mungkin dia akan lebih laku di Indonesia. Tapi tetap para COP kantor tuh pasti tetap untuk direktur rata-rata belinya Camry karena Crown sudah terlalu overpriced. Biasanya kalau yang direktur belum terlalu tinggi dibelinya Camry. Oke, kita keluar yuk. Ini udah kita ngelihat lagi PR apa yang kira-kira harus diberesin ketika kita beli Camry. Sini, duduk John. Nah, ini biasanya di bagian jok sini udah ketarik gini nih. Ini ada dua solusi. Kalau ini jok belum robek, kalau cuma ada begini, ya udahlah kita anggap ini nggak apa-apa. Kita ganti busa, itu solusi yang paling murah. Kalau kalian mau lebih mahal lagi, kita ganti ininya bagian sininya dengan bahan yang baru. Tetapi yang pasti joknya jadi tidak orisinil lagi. Jadi biasanya ganti busa oke. Dan kalau bisa usahain joknya belum bekas cat. Kalau udah bekas cat repot. Nah, di bagian setir juga ini rata-rata udah pada rusak. Jadi biasanya kalian harus retrim setir itu bervariasi. Ada yang ratusan ribu, ada yang sampai jutaan. Tergantung kalian maunya pakai yang mana. Terus gue udah pernah bahas juga kalau Camry XV50 yang hybrid itu bangku belakangnya lebih mewah daripada yang ini. Karena dia sudah ada settingan audio di sebelah sini. Terus ada buat recliningnya. Tapi kalau yang versi non hybrid itu cuman ada cup holder di sini, lalu dia punya bangku tidak bisa di reclining. Tapi tetap kita bisa untuk akses ke belakang lewat sini nih. Jadi ini harusnya kalau di Toyota Crown ini kulkas, ini bukan. Nah, di bagian XV50 yang hybrid itu dia sudah ada tirai belakangnya elektrik, ini nggak ada. Jadi itu cukup perbedaannya signifikan. Tetapi untuk legroom di belakang ini sangat cukup. Menurut gue ini, tinggi gue 162 cm, duduk gini nggak terlalu pegel, dan juga di bagian sininya nggak terlalu ngangkat gitu ya, jadi cukup oke. Tuh, ini di sini yang gue bilang tadi, ini sebenarnya sudah ada dari generasi XV40. Ini cukup membantu sih, jadi misalkan lu cuma punya sopir di depan, lu tinggal majuin aja kalau lu pengen kaki lu selonjoran atau gimana. Yang keren sebenarnya kalau lu punya Toyota Century Om, kenapa? Lu tau nggak Om, saking mewahnya dia ya, headrestnya itu bisa dilipat ke sini, terus ininya bisa dibolongin buat kaki lu selonjoran ke depan Om. Gila kan?
Itu mobil memang benar-benar rear passenger oriented sekali sih. Nah ini udah ada AC dari bagian depan. Ini ciri khas kalau sedan yang cukup premium biasanya sudah menyediakan AC. Dan kalau dia lebih premium lagi biasanya udah ada settingan climate di sini. Tetapi ini tidak ada. Oke. So far kesimpulan gua adalah kalau kalian beli mobil ini usahakan belilah yang udah ada record yang terjamin. Sudah gitu yang kedua usahakan mobilnya nggak bekas tabrak. Kalau kalian memang mau membeli bekas perusahaan, usahakan perusahaannya itu hindari yang bekas rental, karena biasanya rental udah cukup capek. Tapi balik lagi, lihat kondisi mobil aja juga. Kalau misalkan kondisi mobilnya juga bagus, harganya juga lebih murah, oke lah kalian jadi ada budget untuk ngerapi-rapihin mobil kalian. Terus yang kedua, cek mesinnya dengan baik. Kaki-kaki memang tidak seberapa mahal, tapi ya kalian minimal udah tahu kira-kira kerusakannya di bagian mana. Terus kalau bisa dapat cat tuh yang agak sedikit bagus. Ini lumayan parah nih, banyak meler-meler. Terus di bagian sini udah mulai pada botak. Ya kayaknya kualitas catnya memang udah agak kurang ya mobil yang ini. Jadi ya sudahlah, ntar gue udah ngomong ke yang punya, ntar mau dirapi-rapihin lagi. Cuman kayaknya nggak semuanya, karena kalau ngecat semuanya jadinya akan mahal. Jadi paling ditambal sulam aja, nanti gue coba masukin ke Lido. Oke, ini sekalian rapin ini nih om. Parah ya. Ini tidak bertanggung jawab ini om, masangnya pakai lem. Biasanya pakai silen gampang kan, ini aduh. Paling PR gitu-gituannya tuh om. Nah ini bagian ban serep, nih harusnya bannya itu Bridgestone Turanza, seingat gua AR10. Bawaannya dia 215 60 ring 16. Jadi kalau kalian mau ganti ban, usahain ukuran yang sama, karena biasanya kalau ukurannya dilebarin dikit atau digimana dikit, pasti baunya jadi lebih nggak enak. Karena biar gimana pun, kecuali kalian ganti pelek, nah standar bawaan pelek pabrik kalau bisa ban ukurannya nggak boleh digedein atau dikecilin gitu John. Tuh om, finishingnya kurang rapih, tapi ya udahlah. Oke, kita akan bikin lebih rapi lagi nanti. Semoga begitu udah beres nanti gue bisa bikin vlog keduanya. Yang vlog pertamanya waktu gue bikin Camry ini, waktu itu ada si Alvin, inget gak Mama Albert? Iya. Yang I'm gay, ya I'm gay bajunya. Gue bercandain. Sekarang dia udah kawin kan, udah nikah yang kedua kali. Udah nikah 2 kali dia John. Tapi mobilnya masih Camry. Oke, jadi sekian dari review kali ini. Gue sih jujur jarang dapat Camry kayak gini karena memang standarisasi gue terlalu penjahat. Jadi jarang dapat yang bagus, jadi gue jarang nyetok mobil ini. Jadi kalau kalian mau nyari, kalian bisa hunting berdasarkan apa yang udah gue ceritain tadi. Semoga aja happy. Dan menurut gue menambahkan prosesor di mobil ini adalah langkah yang sangat tepat untuk kalian yang pengen audionya lebih wahid tanpa perlu banyak penggantian barang. Oke, semuanya terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih juga buat Kote Diniki Motor yang sudah menyempatkan diri datang ke markas Hero House. Bye-bye!